Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita mau bahas ini ya, Vario 150 dan Vario 125. Ya, walaupun ini udah beda jenis ya. Maksudnya udah beda generasi. Yang ini Vario yang generasi sebelumnya, yaitu generasi yang baru yang sekarang tahun 2019, 2018, ini 2016-an lah ya. 2015, 2016. Kita nggak bahas secara performa karena memang kalau yang Vario yang ini kalau dibandingkan Vario yang itu tentu jelas secara head to head menang ini jauh. Kita nggak berbicara soal beda generasinya, kita anggap aja Vario yang ini dan Vario yang itu satu generasi. Jadi ini anggap aja Vario yang terbaru ya. Karena kan memang yang beda cuman beberapa, desainnya aja. Secara naikan, secara secara mesin juga hampir sama dengan Vario yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman, kalau kita bandingkan secara head to head kan memang sudah berbeda. Tadi dari segi harga gimana nih? Selisihnya yang ini sama yang sana itu kurang lebih hampir 2 jutaan lebih ya. 2 jutaan ya, tergantung diskonnya dari dealer juga. Tapi secara harga resminya selisihnya sekitar 2 jutaan. Yang ini dulu baru sekitar tahun 2018 itu 20-an. Kalau yang itu beli, kalau itu harga di 2019 itu 20-an juga, padahal udah beda generasi, beda sisi. Emang Honda itu naiknya udah nggak kira-kira ya. Setahun tuh bisa naik beberapa kali. Ada triwulan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 kalau nggak salah ya, naiknya per 4 bulan atau per 3 bulan tuh naiknya kalau Honda itu, dan mesti naik terus. Dan entah kenapa walaupun harganya naik terus tapi tetap aja yang beli juga banyak. Oke, anggap aja kalian nggak bermasalah soal uang. Kalian beli motor, tentu saja pilih yang ini ya. Tapi kalau kalian beli yang Vario itu, kalian masih dapat sisa gitu loh. Dapat sisa ya sekitar 2 jutaan lebih lah ya. Bisa dapat HP baru satu biji itu. Kalau secara performa jelas saya udah pakai yang itu hampir setahunan ya, setahun lebih, 1,5 tahun. Yang ini pakai kemarin beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 bulanan ya, 2 bulanan. Dan ketika saya pakai yang Vario yang merah itu terus pakai Vario yang ini tuh kebanting, performanya tuh beda banget, jauh enak yang ini walaupun selisih 2 juta. Kalau kalian nggak mempermasalahkan soal selisih harganya, lebih baik sih kalian beli yang ini aja. Kalau masih kalian beli motor ya, walaupun yang baru atau yang second terserah. Tapi kalau kualitasnya sama sih mending beli yang ini aja. Selisihnya 2 juta tapi naikannya tuh beda banget, rasanya beda, tarikannya beda. Walaupun secara segi desainnya sama persis, biaya perawatannya juga sama, konsumsi BBM-nya pun juga tidak berbeda jauh ya. Yang ini kemarin udah diukur sekitar 55-an, yang itu juga hampir sama 55-an. Ya kurang lebih lah ya. Walaupun bedanya cc-nya tuh 25 ya, 25 cc, tapi tetap aja konsumsi BBM-nya hampir sama. Biaya perawatannya juga sama. Kalau di dealer resmi ya sama juga, nggak ada bedanya. Modelnya sama, bentuknya sama, suspensinya, handlingnya sama, cuman performanya juga beda. Entah kenapa saya pas pakai yang itu tuh yang 125 tuh kurang nendang istilahnya. Akselerasinya kurang masuk, masih ada tenaga yang ditahan. Kalau yang pakai yang ini yang 150 tuh gas tarik itu langsung ngisi terus itu. Powernya ngisi terus dari RPM rendah sampai RPM tinggi itu ada terus. Tapi kalau bandingkannya yang model ini dengan model yang itu jelas beda ya, karena kan yang model yang 125 yang baru itu lebih bagus. Beda jauh, lebih bagus, lebih ganteng, lebih oke lah ya. Tapi anggap aja ini dua model yang sama, entah yang terbaru ataupun yang model lama, anggap aja model yang sama, kalian pilih yang mana gitu loh maksudnya. Kalau saya pribadi, pendapat pribadi sih tentu yang ini ya, yang 125, yang 150, walaupun selisihnya sekitar 2 jutaan lebih. Anggap kalau selisihnya itu tidak jadi soal, artinya ketika kita beli motor itu kita punya dananya dua-duanya, tentu saya pilih yang ini ya.
performanya ada, tenaganya ngisi, enak, naikannya enak, yang daripada yang di sana. Yang di sana juga enak ya, 125 itu juga enak, juga tenaganya juga ada, cuman nggak segarang yang ini. Oke, kalau dari segi desain sih oke juga ya, lumayan lah ya. Depannya ini kalau perbedaan itu ya, beda karena beda tipe, harusnya sih yang ini juga tipe yang baru dibanding dengan yang ini. Tapi overall saya pakai dua-duanya ini lumayan bagus, tenaganya enak, irit ya. Ya perawatannya juga ya, kalau di dealer resmi ya segitulah ya. Kalian juga pasti tahu sendiri kalau perawatan di dealer resmi, karena masih baru jadi masih belum banyak part yang diganti, kerusakannya sudah minim. Oh ya, yang ini dulu pernah ganti aki ya, entah kenapa, entah dari mana, dulu tuh idling stopnya itu nggak fungsi, jadi dipakai tuh nggak fungsi sama sekali yang ini. Setelah beberapa bulan dipakai tuh nggak fungsi, terus dibawa ke dealer, katanya dealernya, oh akinya itu ternyata bukan bawaan dari pabrik, udah pernah diganti dan gantinya itu bukan standarnya. Jadi ketika dipakai itu akinya nggak berfungsi idling stopnya, makanya harus diganti yang baru. Ya kalau dipakai sih masih bisa, cuman idling stopnya nggak berfungsi. Terus waktu itu saya ganti yang baru juga, yang ini. Ganti entah banyak faktor ya, saya sendiri nggak ngerasa ganti, atau entah dari dimana, kan akinya itu di sini. Nih, ini salah satu kelemahannya Vario ya. Saya bilang kelemahan karena akinya itu di luar di sini. Jadi kita parkir pun orang lain bisa ambil akinya kita tanpa buka kunci. Biasanya kan aki kan di dalam jok sini. Kalau motor-motor yang lama itu ya, kayak di Mio dulu yang pernah Syarif itu di jok. Kalau yang Vario itu nggak di sini. Tinggal buka bautnya ini, buka, akinya dicabut, bisa tuh. Dan motor nggak nyala. Saya bilang ini suatu kelemahan ya, dan harusnya sih bisa lebih baik lagi. Kalau misalkan tahu di ruang itu harus dikasih kunci atau dikasih apa, jadi biar nggak semua orang bisa bukanya. Sama yang itu juga sama, akinya juga di sini ya, di bawah. Nah ini akinya di sini. Jadi semua orang tuh bisa ambil akinya. Makanya nih salah satu akalnya ditutup pakai gini. Cuman kalau orang yang pakai Vario pasti tahu, kalau di parkiran ambil aki, misalnya yang niat jahat tinggal ambil aja udah. Konsumsi BBM-nya yang ini irit, ini juga irit, tapi naikannya jelas berbeda banget. Dan saya dulu ambil yang ini ya, beli ini sebenarnya kan ada dana tuh, niatnya mau cari yang 150 yang kayak gini tapi bekas. Tapi setelah dipertimbangkan, sini dulu kan cari waktu itu harga pasarnya masih 17-18an second ya, tahun berapa gitu. Ada juga ada 17 juta 18 jutaan yang second. Terus kalau yang ini dulu beli kan 20-an kalau nggak salah, 20 masih diskon kok, 20 tuh masih diskon berapa gitu, lupa saya tepatnya. Terus karena selisihnya nggak begitu banyak, daripada beli yang kayak gini second, akhirnya beli yang ini, yang tapi yang baru. Cuman setelah dipakai kok ternyata, setelah pakai yang ini ternyata kok enak yang ini gitu loh. Jadi teman-teman mungkin yang belum punya referensi, bingung antara yang 150 atau 125, kalau kalian dananya cukup, mending kalau dananya ada, uangnya aja, mending ambil yang 150 sekalian. Entah second atau entah yang baru, itu tergantung dana ya, tergantung uangnya. Tapi kalau saya sih lebih seneng yang ini, 150 yang baru ini. Dan entah kenapa tuh bawaannya tuh enak gitu loh, bawaannya pengen lari gitu. Tenaganya ada terus dari putaran bawah sampai putaran atas. Kalau yang ini lebih cocok, lebih smooth, tarikannya nggak begitu nendang, gas ditarik itu nggak langsung jalan, cuman masih tetap enak, masih tetap oke ya, cuman memang kurang ngisi aja tenaganya.
iritnya sama, modelnya sama, bentuknya sama, hampir nggak ada bedanya kecuali part-part kecil ya, termasuk itu ya yang keyless itu, yang ini yang terbaru itu udah keyless, yang ini yang belum, tapi kan aftermarketnya ada tuh ya, walaupun harganya juga masalah juga, tapi bisa lah. Oke, gitu aja vlognya, mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang bingung masih mau nyari Vario yang 150 atau 125. Kalau kalian dananya ada sih mending langsung yang itu aja, mau baru atau mau second terserah, yang dengan catatan kondisi sama-sama bagus kalian bisa ambil yang itu. Kalau kalian dananya yang terbatas pengen yang baru, ya udah ambil yang ini juga udah oke dan udah mantep. Oke, sekian dulu. Kalau kalian suka dengan vlog saya, kalian subscribe tombol ke atas. Kalau kalian tidak suka, tekan tombol ke bawah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen juga di bawah. Kalau ada pengalaman naik motor Vario kayak gini. Terima kasih sudah menonton.